Okay, my students, welcome back to English class with me, Mem Veronica Napitu. Baiklah, untuk kelas 8 atau grade 8, ya. Now we are going to chapter 2, ya. Sekarang kita akan masuk kepada chapter 2. Kalian bisa lihat buku cetak kalian halaman 19, ya. Open your book on page 19, ya, buku halaman 19, di situ chapter 2. Nah, di PowerPoint kita kali ini Mem akan membahas tentang sisi tata bahasanya atau grammarnya di dalam chapter 2 ini. Chapter 2 ini judulnya adalah We Can Do It and We Will Do It. Kita akan melakukannya, kita bisa melakukannya dan kita akan melakukannya, itu ya. Jadi Mem akan menjelaskan di sini grammar tentang penggunaan can dan penggunaan will. Okay, I hope that you can follow this material until the end and keep spirit. So, let's start it. Kita akan mulai. Nah, di chapter 2 ini, dalam penjelasan Mem ini, atau yang di PowerPoint ini, Mem akan membagikan penjelasan materinya dalam 3 bagian, yaitu yang anak-anak sekalian, kita langsung masuk ke materi yang bagian pertama. Nah, kenapa Mem menjelaskan dulu tentang subjek dan verb? Karena di sini kalian harus mengenali ya, atau mampu mengidentifikasi bagian-bagian dalam kalimat, ya, unsur-unsur yang menyusun sebuah kalimat. Nah, yang penting di sini di dalam kalimat itu yaitu harus ada subjek dan verb. Nah, di dalam kalimat bahasa Inggris, di mana posisi subjek dan di mana posisi verb, atau apa itu subjek dan apa itu verb. Nah, disinilah kalian perlu tahu dan kalian perlu ikuti. Nah, kalian bisa lihat di sini ada kalimat atau sentence, ya. Sentence, Budi reads a book. Budi reads a book. Nah, di sini pertanyaannya adalah kalian harus mampu mengidentifikasi atau mengenali mana subjek dan mana verb di dalam kalimat tersebut. Nah, apa itu subjek? Subjek itu adalah orang yang melakukan sesuatu atau biasanya melakukan suatu tindakan. Nah, dalam kalimat itu atau di dalam hal ini subjek itu sering diberi singkatan dengan huruf S. Nah, lalu verb itu apa? Verb itu adalah jenis tindakan atau aksi atau perbuatan yang dilakukan oleh subjek. Atau kita sering mendengar kata kerja. Jadi verb itu adalah kata kerja. Kata kerja itu apa? Jenis tindakan atau aksi atau perbuatan yang dilakukan oleh subjek atau orang. Nah, sedangkan objek itu adalah yang dikenai atau yang menerima tindakan. Ya, objek ini bisa berupa orang atau bisa juga berupa benda mati. Nah, disingkat dengan O. Tadi verb itu disingkat dengan V. Nah, dari kalimat atau sentence Budi reads a book, kalian sudah paham ya bahwa yang melakukan tindakan itu adalah Budi. Ya, sedangkan jenis tindakan atau aksi yang dilakukan oleh Budi adalah reads. Reads itu adalah membaca. Bahasa Indonesianya adalah membaca. Nah, dan itu diklasifikasikan menjadi verb atau kata kerja. Nah, sedangkan a book itu adalah yang dikenai atau yang menerima tindakan. Yang memberikan tindakan atau melakukan sesuatu tadi adalah Budi. Sehingga dia posisinya subjek. Dan yang menerima tindakan adalah a book, sebuah buku. Maka posisinya adalah objek. Nah, jadi dari kalimat atau sentence Budi reads a book, Budi membaca sebuah buku, kalian sudah bisa mengenali bahwa Budi adalah subjek, reads adalah verb, dan a book adalah objek. Jadi, subjek itu biasanya berupa orang. Ya, reads itu adalah kata kerjanya, tindakannya, melakukan sesuatu, membaca, menulis, berbicara, berlari, bermain, itu adalah kata kerja. Atau dalam bahasa Inggris, verb. A book itu adalah yang dikenai atau yang menerima tindakan. Posisinya sebagai objek dalam kalimat.
Nah, untuk selanjutnya kita lihat di sini di dalam bahasa Inggris pembagian subjek itu ada beberapa bagian ya, ada beberapa macam. Kalian bisa lihat di sini ada subjek, ada I, you, we, they, lalu ada she, he, it, dan juga names of person. I itu artinya saya, you itu kamu, we itu adalah kita atau kami, they itu adalah mereka. Lalu lanjut, she itu adalah dia perempuan, he itu adalah dia laki-laki, it itu adalah berupa benda mati atau binatang, names of person adalah nama orang. Jadi, subjek yang sering kalian temui nanti di dalam kalimat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 macam. Ya, tadi sudah saya artikan masing-masing subjek itu apa-apa saja artinya dalam bahasa Indonesia. Kalian bisa lihat ada she di sini. Kalau kalian ingin menunjukkan dia tapi dalam jenis kelamin perempuan, kalian gunakanlah she dalam menulis kalimat. Kalau dia dalam ketika ingin menuliskan kalimat berjenis kelamin laki-laki, maka kalian gunakanlah he. Nah, it ini bisa untuk tadi benda mati atau binatang. Names of person, dia berupa nama orang. Nah, inilah dia subjek di dalam kalimat yang sering akan kalian temui. Lalu, verb. Verb itu adalah kata kerja. Nah, di sini kalian melihat ada kata kerjanya yaitu read. Nah, pada bagian atas, kalian bisa lihat di dalam kalimat. Ya, kita masukkan subjek dan verbnya di dalam kalimat. I read. Kita masukkan di dalam kalimat menjadi I read a book. You read. Dalam kalimat menjadi you read a book. We read. Kita masukkan di dalam kalimat menjadi we read a book. They read. Menjadi dalam kalimat menjadi they read a book. Nah, jadi I read a book, saya membaca sebuah buku. You read a book, kamu membaca sebuah buku. We read a book, kita membaca sebuah buku. They read a book, mereka membaca sebuah buku. Itu adalah sentence semua, sentence, kalimat. Yang di dalamnya sudah ada subjek dan juga verb. Sudah ada orang atau pelaku dan ada kata kerjanya, yaitu read. Nah, selanjutnya, kenapa membagi ini menjadi 2 bagian? Karena ada perbedaan antara penulisan kata kerjanya. Yang di bawah ada tambahan S, sedangkan yang di atas tidak ada tambahan huruf S di belakang. Kenapa? Karena untuk kata ganti orang ketiga tunggal, she, he, it, atau names of person, mereka, ya, kata subjek ini semua menggunakan verb yang berakhiran dengan S ataupun IS. Nah, jadi ketika dalam kalimat menjadi she reads a book. He reads a book. It karena itu adalah benda mati atau binatang, tidak cocok. Dalam hal ini kita langsung ke names of person. Contohnya Mita. Mita reads a book. Nah, jadi paham ya, untuk kata ganti orang ketiga tunggal, she, he, it, dan names of person, dia menggunakan S setelah kata kerjanya. Sedangkan kalau subjeknya I, you, we, dan they, kata kerjanya yaitu langsung atau kata kerja dasar, tidak perlu tambahan S atau IS. Nah, itu dia penjelasan untuk bagian tentang subjek dan baik, kita akan masuk lagi ke bagian materi yang bagian kedua, yaitu kita langsung ke modal can dan penggunaannya di dalam kalimat. Nah, modal can, ya, can dalam bahasa Indonesia itu artinya dapat, ya, atau mampu. Jadi can itu ability to do something, kemampuan untuk melakukan sesuatu.
Jadi disingkat mampu atau dapat. Ya, jadi can ketika kita akan menunjukkan atau menyatakan mampu untuk melakukan sesuatu, gunakanlah kalimat positif atau statement. Ya, mengulangi sekali lagi, can itu artinya mampu. Atau model can artinya itu adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu, ability to do something. Jadi, ketika kita ingin menyatakan kemampuan untuk melakukan sesuatu, when we want to state the ability to do something, kita harus menggunakan pola kalimat yang positif atau kalimat atau statement. Nah, pola kalimat positif ini kalian bisa lihat di kotak yang berwarna merah. Ya, ada polanya subjek diikuti atau plus di sini membuat can diikuti dengan verb one dan objek. Ya. Jadi di dalam kalimat itu ada pola-polanya. Polanya itu maksudnya adalah di mana meletakkan subjek, di mana meletakkan kata kerjanya, dan di mana meletakkan model. Ya. Nah, jadi posisi can ini adalah model. Model itu adalah kata kerja bantu. Nah, di dalam materi ini model can ini tadi berarti mampu melakukan sesuatu. Nah, polanya diawali dengan subjek duluan. Lalu diikuti dengan model can, lalu setelah can diikuti dengan verb. Mem di sini mengetikkan atau menuliskan verb one artinya kata kerja dasar. Lalu diikuti dengan objek. Dah. Kalian lihat contoh di kotak berwarna biru. You can write a message in English. You can write a message in English. Artinya, kamu dapat menulis sebuah pesan dalam bahasa Inggris. Kalimat ini berarti kamu mampu melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu adalah kamu mampu menulis sebuah pesan dalam bahasa Inggris. Nah, lalu contoh yang kedua, she can write a message in English. She can write a message in English. Dia, perempuan, dapat menulis sebuah pesan dalam bahasa Inggris. Nah, jadi dua kalimat ini mengungkapkan atau mengekspresikan, menunjukkan ability to do something, menunjukkan kemampuan untuk melakukan sesuatu. Subjeknya mampu melakukan sesuatu. You can write a message in English. Subjeknya you mampu menulis atau dapat menulis sebuah pesan di dalam bahasa Inggris. Subjeknya she, dia perempuan, mampu menulis, can write a message in English. Nah, jadi kalian bisa lihat posisi subjek, ya, polanya yang di dalam kotak merah ini sesuai dengan yang ada di kotak biru. Kita buktikan. Lihat posisi subjek di awal. Nah, tandai, yaitu you. Lalu she. Jadi, dua kalimat itu adalah subjeknya, posisinya di depan, sudah pas. Lalu setelah subjek ada can. Pas? Ya, setelah you ada can. Setelah she ada can. Itu dia ya. Nah, kita lihat lagi, setelah can harus diikuti dengan verb one atau kata kerja dasar. Apa kata kerjanya di dalam dua kalimat ini? Write. Nah, ini dia, write. Setelah can ada write. Itulah dia kata kerjanya. Yang di kalimat kedua juga setelah can ada write. Itu dia ya, jadi sudah jelas polanya kan? Nah, setelah kata kerja ada objek. Nah, apa setelah objeknya di dalam kalimat ini? A message, lalu in English. A message in English. Ya, jadi kalian harus menyesuaikan. Kalau dia dalam kalimat positif atau statement, ya artinya dia menunjukkan kemampuan melakukan sesuatu, ikuti pola subjek plus can plus verb one plus object.
Plus di sini artinya diikuti. Setelah subjek harus diikuti can. Setelah subjek kalian harus menuliskan can. Setelah can kalian harus menuliskan verbnya. Nah, setelah verb nanti apa? Itu adalah object. Paham ya sampai di situ ya? Itulah dia kalau can dalam kalimat positif atau statement. Nah, bagaimana kalau misalnya dia tidak mampu? Tadi kan mampu. Sekarang tidak mampu atau denial sentence, kalimat negatif. Ya. Jadi kalau untuk kalimat negatif atau denial sentence kita gunakan cannot atau can't di sini ya. Jadi cannot atau can't itu mengandung arti ketidakmampuan melakukan sesuatu atau inability to do something. Ya. Tadi kan mampu, can itu mampu. Statementnya positif. Nah, sekarang kita mau menyangkal atau mengatakan tidak mampu. Kita gunakanlah cannot atau bisa disingkat tulisannya can't. C-A-N ada apostrof di atas lalu T. Jangan salah penulisannya di sini ya. Jadi cannot atau disingkat can't artinya adalah ketidakmampuan melakukan sesuatu, inability to do something. Nah, kalimat ini juga punya pola. Polanya apa? Polanya yaitu subjek diikuti dengan cannot, diikuti dengan verb, lalu object. Sama seperti kalimat yang statement atau kalimat positif. Kalimat negatif atau denial sentence juga ada polanya. Subjek diikuti dengan cannot atau disingkat can't atau can't, lalu verb one dan object. Kalian bisa lihat contoh kalimatnya. Kalimat pertama, I cannot write a message in English. Saya tidak mampu menulis sebuah pesan dalam bahasa Inggris. Ya, lalu yang kedua, she cannot write a message in English. Dia tidak mampu menulis pesan dalam bahasa Inggris. Jadi kedua kalimat ini menunjukkan ketidakmampuan melakukan sesuatu. Jadi penandanya adalah cannot atau disingkat can't. Ya, disingkat can't. Cannot, lihat penulisannya disambung. Can dengan not disambung. Ya, jadi denial sentence atau kalimat negatif itu mengandung arti ketidakmampuan melakukan sesuatu. I cannot write a message in English. Saya tidak mampu menulis pesan dalam bahasa Inggris. Yang kedua, she cannot write a message in English. Dia, perempuan, tidak mampu menulis pesan dalam bahasa Inggris. Jadi polanya adalah subjek diikuti dengan cannot atau can't disingkat, lalu diikuti dengan verb one atau kata kerjanya, dan terakhir adalah objeknya. Kita lanjut ke kalimat tanya ya atau interrogatif. Nah, kalimat tanya artinya dia menanyakan ya, menanyakan apakah seseorang itu mampu melakukan sesuatu atau tidak. Ya. Jadi kalimat tanya itu adalah atau interrogatif menanyakan apakah dia mampu atau tidak. Nah, tentunya juga kalimat tanya ini polanya adalah can diikuti dengan subjek, lalu verb one dan objek, dan jangan lupa tanda tanya. Ya. Saya ulangi, pola untuk kalimat tanya can diikuti dengan subjek, diikuti dengan verb one, lalu diikuti dengan objek, jangan lupa tanda tanya. Nah, karena ini dia bersifat bertanya, ya kan, bertanya apakah dia mampu, tentu artinya adalah mampukah kamu, bisakah kamu, kan gitu. Dan kalian bisa lihat di sini posisi modal can itu di awal. Kebalikan dari kalimat negatif dan kalimat positif tadi, posisi can itu setelah subjek, ya kan? Ini kalimat positif, can-nya setelah subjek. Kalimat negatif juga cannot-nya tadi setelah subjek. Nah,
Kalau interrogatif, can-nya itu diletakkan di awal. Jadi posisinya can, lalu diikuti dengan subjek, lalu verb one, dan terakhir adalah objek. Dan jangan lupa gunakan tanda tanya, karena ini adalah kalimat tanya. Nah, kalian bisa lihat contohnya di situ. Can you write a message in English? Can you write a message in English? Can she write a message in English? Can she write a message in English? Ya kan? Artinya, bisakah kamu atau mampukah kamu menulis sebuah pesan dalam bahasa Inggris? Mampukah dia, perempuan, menulis pesan dalam bahasa Inggris? Nah, itu dia ya. Kalian lihat posisinya, sesuai atau tidak dengan pola yang di atas ini. Can di awal. Sudah pas. Lalu subjek. Subjeknya apa? You. Lalu she. Nah, verbnya apa? Write. Sudah pas posisinya setelah subjek. Objeknya apa? A message. Ya. In English adalah keterangan. Nah, jadi kalian dalam menulis kalimat harus disesuaikan dengan pola. Ya. Saya ulangi lagi, pola di dalam kalimat positif atau statement menunjukkan kemampuan melakukan sesuatu. Subjek diikuti dengan can, diikuti dengan verb one, diikuti dengan objek. Sedangkan denial sentence atau kalimat negatif menyatakan ketidakmampuan melakukan sesuatu. Polanya subjek diikuti dengan cannot atau disingkat can't, diikuti dengan verb one, dan diikuti dengan objek. Untuk kalimat tanya atau interrogatif, polanya can, diikuti dengan subjek, diikuti dengan verb one, dan diikuti dengan objek. Jangan lupa tanda tanya. Oke, jadi itulah dia model can dan penggunaannya di dalam kalimat. Nah, sekarang kita masuk kepada materi yang bagian ketiga, yaitu model will dan penggunaannya dalam kalimat. Nah, will dengan can itu sama-sama adalah kata kerja bantu atau model. Nah, tadi can itu artinya mampu melakukan sesuatu atau menyatakan kemampuan melakukan sesuatu. Kalau will itu artinya kemauan atau keinginan melakukan sesuatu. Ya, kalian harus membedakan mampu atau bisa dengan mau. Kalau mampu itu berarti dia dilihat dari bisa atau tidak. Kalau dia will, mau atau tidak, bersedia atau tidak, gitu ya. Jadi will itu menyatakan kemauan atau kesediaan melakukan sesuatu, willingness to do something. Artinya dia bersedia tidak melakukan sesuatu. Nah, itu dia ya. Jadi I can, saya bisa, I will, saya mau, saya bersedia. Itu dia ya. Jadi itu dua kalimat, dua kata yang mempunyai berbeda makna. Nah, sekarang kita melihat penggunaan will dalam kalimat. Sama seperti can tadi, will juga ada di dalam kalimat positif atau statement, dalam kalimat negatif atau denial sentence, dan kalimat tanya atau interrogatif. Nah, posisinya sama dengan posisi penggunaan can tadi dalam kalimat. Ya, kalian bisa lihat tadi kalau can itu setelah subjek, will juga setelah subjek. Ya, namun artinya di sini sudah berbeda. Kalau will di sini kemauan melakukan sesuatu. Subject plus will plus verb one plus object. Titik. Atau tanda penggunaan tanda bacanya harus kalian ikutkan juga ya. Titik atau full stop. Contoh kalimatnya di sini. I will sing an English song in Nanny's birthday. I will sing an English song in Nanny's birthday. Arti dari kalimat ini adalah saya ya mau menyanyikan atau akan menyanyikan sebuah lagu bahasa Inggris di pesta ulang tahunnya Nani. Ya, saya akan menyanyikan sebuah lagu bahasa Inggris di pesta ulang tahun Nani. Jadi will sing artinya dia
kemauan melakukan sesuatu, dia bersedia melakukan sesuatu. Saya akan menyanyikan, artinya dia bersedia untuk bernyanyi sebuah lagu bahasa Inggris di pesta ulang tahunnya Nani. Sama juga dengan kalimat yang kedua, he will come to my party. He will come to my party. Artinya, dia, laki-laki, akan datang ke pestaku. Dia, laki-laki, akan datang ke pestaku. Jadi kalimat kedua mempunyai arti bahwa dia, laki-laki, bersedia atau mau atau akan ya bersedia untuk datang ke pestaku. Jadi will dalam kalimat positif artinya bersedia melakukan sesuatu atau mau melakukan sesuatu. Polanya subjek diikuti dengan will, diikuti dengan verb one, dan terakhir objek. Jangan lupa tanda baca titik. Ya, itulah dia kalau dalam kalimat positif atau statement. Lalu, bagaimana dengan kalimat negatif atau denial sentence? Nah, kalau denial sentence artinya dia menyangkal, artinya tidak mau, tidak bersedia. Ya, ditandai dengan penggunaan will not atau disingkat dengan tulisan won't, W-O-N apostrof dan T. Will not, won't, ya, won't. Artinya unwilling to do something, tidak bersedia melakukan sesuatu. Itulah pengertian nanti kalau dalam kalimat negatif atau denial sentence. Artinya dia tidak bersedia melakukan sesuatu. Polanya subjek diikuti dengan will not. Lihat penulisan will not di sini dipisah. Beda dengan can. Kalau cannot itu dia disambung. Can lalu disambung dengan not menjadi cannot, kan gitu. Kalau will di sini dipisah. Will spasi not. Kalian bisa pilih salah satu. Bisa pilih menggunakan tulisan will not atau bisa memilih menggunakan yang singkat atau di sini won't. Dipilih salah satu, jangan keduanya. Jadi subjek diikuti dengan will not atau won't, diikuti dengan verb one, dan terakhir adalah objek. Dan jangan lupa tanda baca titik. Baik, kita lanjut. Kalian bisa lihat contohnya untuk denial sentence atau kalimat negatif. I will not sing an English song in Nani's birthday. I will not sing an English song in Nani's birthday. Saya tidak akan menyanyikan sebuah lagu bahasa Inggris pada pesta ulang tahun Nani. Saya tidak akan menyanyikan lagu bahasa Inggris pada pesta ulang tahun Nani. Ya, jadi dia tidak bersedia. Subjeknya I. Will not. Verb one-nya apa? Sing. Objeknya apa? An English song. In Nani's birthday itu keterangan. Jadi sudah sesuai dengan pola yang di dalam kotak merah. Lalu ada juga contoh, he won't come to my party. He won't come to my party. Ya, kalian bisa pilih penulisannya mau dipanjangkan will not atau disingkat menjadi won't. He won't come to my party. Dia, laki-laki, tidak akan datang ke pesta saya. Atau dia, laki-laki, tidak akan datang ke pestaku. Jadi dua kalimat ini menunjukkan ketidaksediaan atau tidak mau melakukan sesuatu. Ya, unwilling to do something. Itulah dia kalimat negatif. Jadi ingat polanya subjek diikuti dengan will not. Jangan lupa ya, will not. Atau kalian boleh memilih menggunakan won't. Subjek, will not, atau won't diikuti dengan verb one dan objek. Jangan lupa tanda titik. Lanjut kita ke interrogatif. Bertanya. Sama seperti Ken tadi, dia menanyakan apakah mampu melakukan sesuatu atau tidak. Nah, sedangkan kalau menggunakan will artinya bertanya apakah maukah dia melakukan sesuatu? Maukah dia melakukan sesuatu? Nah, hampir sama juga dengan can. Will juga kalau dalam posisi kalimat tanya, model will ini di awal. Model will di awal. Polanya menjadi will, diikuti dengan subjek, diikuti dengan verb one,
lalu objek, tanda tanya. Karena ini kalimat tanya. Ya, will diikuti dengan subjek, diikuti dengan verb one dan objek. Jangan lupa tanda tanya. Contoh kalimatnya, will you come to my party? Will you come to my party? Maukah atau akankah kamu datang ke pestaku? Akankah kamu datang ke pestaku? Ya, jadi dia menanyakan, bersediakah tidak orang tersebut datang ke pesta saya? Ya. Lalu yang kedua, will you help me to bring these books? Will you help me to bring these books? Maukah atau akankah kamu menolong saya membawa buku-buku ini? Maukah atau akankah kamu menolong saya membawa buku-buku ini? Jadi kalimat kedua bertanya, bersediakah orang tersebut menolong saya membawa buku-buku ini? Jadi kalimat tanya itu menanyakan kesediaan atau menanyakan bersediakah atau tidak untuk melakukan suatu tindakan. Ya. Jadi will you come to my party atau will you help me to bring these books itu sudah sesuai dengan pola will diikuti dengan subjek, diikuti dengan verb one dan juga objek. Jangan lupa tanda tanya. Ya, itulah dia materi untuk chapter 2 ya, penggunaan model can dan model will ya. Jadi saya sampaikan kembali kalau dalam kalimat positif dan kalimat negatif kalian perlu memperhatikan tanda baca titik. Ya. Sedangkan kalau dalam menulis kalimat tanya jangan lupa tanda tanya. Itu kalau dalam menulis sangat penting penggunaan tanda baca. Ya, penggunaan tanda baca. Baik. Nah, itulah dia materi untuk chapter 2. Sekarang ketika nanti kalian sudah mengerti dari materi chapter 2, Mem berharap kalian ikuti dengan sebaik-baiknya supaya nanti kalian bisa mengerjakan bagian evaluasi. Ya, bagian evaluasi. Nah, nanti evaluasi ini adalah tugas kalian. Ya, tugas kalian setelah kalian mengikuti materi ini adalah kelompokkan kalimat percakapan yang ada di buku halaman 20 sampai 21 ke dalam tabel seperti di bawah ini. Ya. Jadi silahkan kalian buka nanti buku When English Rings a Bell halaman 20 sampai 21. Ya. Oke. Silahkan kalian lihat ada 5 gambar di situ. Gambar 1, percakapan 1, percakapan 2, 3, 4 dan 5. Nah, kalian silahkan kelompokkan ya kalimat-kalimat yang ada di setiap percakapan ini apakah dia masuk ke bagian can atau bagian will. Ya. Bagian can ada statement denial interrogatif, will juga ada statement denial dan interrogatif. Nah, Mem kasih contoh 1, kalian lihat di halaman 20 percakapan gambar pertama ya, percakapan pertama. Ada di situ kalimat, Benny, can you write the message in English? Ya kan? Benny, can you write the message in English? Nah, di situ ada penggunaan modal can. Berarti kalian lihat tabelnya di bagian can, di kolom can. Nah, setelah kalian lihat kalimatnya, Benny, can you write the message in English? Kalian ingat-ingat, apakah kalimat yang nomor 1 itu masuk ke pola statement, denial, atau interrogatif? Nah, untuk percakapan nomor 1, gambar 1 itu Benny, can you write the message in English? Dia masuk ke dalam bagian interrogatif. Jadi kalian tulislah dia di kolom interrogatif. Kalian tulislah di dalam kolom interrogatif, Benny, can you write the message in English? Paham ya? Begitu juga nanti untuk gambar kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Silahkan kalian kelompokkan apakah percakapan-percakapan itu ya masuk ke dalam bagian can atau will.
lihat dia apakah bentuk statement atau bentuk denial, interrogatif. Will juga apakah dia bentuk statement, denial, atau interrogatif. Ya, supaya kalian paham bahwa untuk memahami bentuk atau pola kalimat positif, negatif, dan interrogatif dari penggunaan model can dan juga will. Itu dia ya. Oke. Jadi cukup sekian materi kita ya. Cukup sekian materi kita untuk tata bahasa atau grammar dalam topik we can do it and we will do it ya. Mem harap kalian bisa mengikuti materi ini dengan sebaik-baiknya ya. Dan Mem harap kalian bisa memahami penjelasan yang Mem berikan kepada kalian. Oke, akhir kata Mem ucapkan terima kasih. Thank you very much for your attention and please do your homework.